Inilah saatnya atau zamannya di mana saksi-saksi sorga melakukan pelayanannya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Tuhan Allah untuk menyampaikan firman yang bukan hanya saja diterima secara tertulis melalui Alkitab, tetapi juga menyampaikan segala sesuatunya yang diterima atau firman Tuhan yang diterima langsung secara dimensi roh dari roh kebenaran itu sendiri, yaitu Kristus Yesus. Shalom, shalom Elohim, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saat ini berada. Salam sukacita, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mau membacakan atau membagikan firman Tuhan bagi saudara-saudariku semuanya dimanapun saat ini berada. Namun izinkan saya terlebih dahulu menyapa ketiga pribadi ilahi yang terekselen dan rendah hati, yaitu pribadi atau Roh Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang memakai tubuh casing manusia yang rendah hati dan terekselen yang sudah menjadi manusia di akhir zaman ini. Shalom, shalom Elohim kepada Roh Bapa Sorgawi yang memakai tubuh casing Pak Eman Mahagu. Salam hormat kasih, damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Elohim juga kepada Pangeran Ilahi, King of the Kings, Alpha dan Omega, Roh Yesus Kristus itu sendiri yang memakai tubuh casing Saudara Aditya Nugranto. Salam hormat kasih, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan shalom Elohim juga kepada mempelai yang cantik, elok, mempesona, dan terekselen, pribadi Roh Kudus itu sendiri yang memakai tubuh casing Ibunda Fei Hamdani. Salam hormat kasih, damai sukacita, dan cinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada firman Tuhan yang ingin saya bagikan atau saya bacakan bagi kita saat ini yang tertulis di dalam Kolose 1 ayat 25 sampai 27 yang berbunyi demikian. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang merupakan menjadi tugas pelayan daripada saksi-saksi sorga di akhir zaman ini, di mana menyampaikan firman Tuhan atau Injil kebenaran itu kepada seluruh umat manusia, kepada setiap orang dan seluruh bangsa-bangsa, di mana pengajaran itu diterima oleh saksi-saksi sorga, bukan hanya melalui pengajaran manusia secara jasmani, tetapi langsung pengajaran secara dimensi roh yang disampaikan dan mereka terima daripada roh kebenaran itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan disampaikan kepada seluruh bangsa, supaya setiap bangsa-bangsa dimanapun saat ini berada dibukakan rahasia itu, bahwa sesungguhnya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dialah satu-satunya Allah, dan hanya dialah patut disembah dan dipuji oleh seluruh umat manusia, dan satu-satunya Tuhan yang sudah ada di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini, di mana firman itu telah menjadi manusia yang menjelma di dalam tubuh casing dan memakai tubuh casing manusia jasmani, yaitu memakai tubuh casing Saudara Aditya Nugrahanto. Haleluya. Dan selanjutnya di ayat 26 dikatakan, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi sekarang dinyatakan kepada orang kudus-Nya. Di sini firman Tuhan telah disampaikan sebelumnya oleh Rasul Paulus, tetapi penggenapannya
terjadi di akhir zaman ini, di mana firman itu, yaitu rahasia yang tersembunyi abad berabad, bahkan turunan-turunan, telah dibukakan oleh pribadi yang dipercaya, oleh pribadi, yaitu hanya anak domba Allah yang dilayakkan, diperkenankan untuk membukakan rahasia itu, yaitu gulungan kitab yang termeteraikan yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Dan jikalau gulungan itu atau rahasia yang tersembunyi berabad-abad dari turunan ke turunan itu dibukakan di akhir zaman ini, maka secara otomatis dia harus, yaitu anak domba Allah itu harus datang turun ke dunia dan menjelma menjadi manusia. Atau firman Tuhan yang mengatakan firman telah menjadi manusia. Dan saat ini hanya satu pribadi yang diberikan wewenang, kuasa untuk membukakan gulungan kitab yang termeteraikan itu. Dan saat ini telah dibukakan oleh Saudara Aditya Nugrahanto sendiri kepada seluruh umat manusia. Semua berbalik kembali kepada kita, orang-orang pilihannya atau umat manusia, apakah percaya atau tidak. Tetapi mau tidak mau, kebenaran ini, rahasia itu harus dibukakan di akhir zaman ini. Dan demikianlah banyak hal yang telah disampaikan. Maka jikalau setiap orang yang percaya akan beroleh keselamatan. Haleluya. Oleh sebab itu, bagi kita semua yang ingin mendengarkan rahasia yang tersembunyi berabad-abad atau gulungan kitab yang termeteraikan itu dibukakan bagi kita, dengarkanlah setiap seruan-seruan atau pembukaan gulungan kitab yang termeteraikan itu yang disampaikan oleh Saudara Aditya Nugrahanto sendiri, yaitu pribadi Yesus Kristus, dalam setiap live atau channel-channel YouTube atau setiap unggahan-unggahan atau postingan-postingan yang telah disampaikan. Saudara-saudariku, firman Tuhan berkata, hal itu hanya disampaikan kepada orang-orang kudusnya, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Jadi jikalau orang-orang yang tidak dilayakkan atau yang bukan berasal daripada Kristus dan bukan ditentukan, maka tidak akan dapat menerima ini secara akal, logika atau secara jasmani. Karena bagi mereka ini suatu hal yang merupakan hoaks atau merupakan pengajaran sesat. Tetapi bagi setiap orang-orang kudusnya dan orang-orang yang telah ditentukan akan memahami rahasia ini, karena telah disingkapkan setiap mata rohani dan telinga rohani yang terselubung. Karena hanya satu pribadi yang sanggup membukakan atau menyingkapkan setiap selubung-selubung yang ada di dalam mata atau di telinga kita, hanyalah Dia, pribadi Yesus Kristus. Sebab itu, saudara-saudariku, bahwa sesungguhnya di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa banyak nabi dan raja-raja ingin melihat apa yang kamu lihat dan mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak beroleh, karena hal itu tidak dapat dibayar dengan apapun. Rahasia-rahasia yang dibukakan oleh pribadi Yesus Kristus dari abad ke abad di akhir zaman ini hanya dapat diperoleh oleh karena kerendahan hati. Jadi oleh sebab itu mari kita rendahkan hati, sebab siapapun di antara kita manusia tidak dapat membelinya dengan apapun atau tidak dapat membayarnya dengan apapun selain hanya datang merendahkan hati dan meminta pengampunan, meminta belas kasihan Tuhan, supaya rahasia itu dibukakan bagi setiap kita di akhir zaman. Jadi ayat firman Tuhan yang selanjutnya dikatakan, sungguh kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang ada pengharapan akan kemuliaan. Jadi Kristus Yesus sudah ada di tengah-tengah kita, bukan lagi secara roh, tetapi Dia secara roh dan jasmani sudah ada di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini untuk menghakimi manusia. Dan demikianlah tergenapi firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 10 ayat 24. Karena aku berkata kepada kamu bahwa banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom Elohim.